Baik, Pak. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Selamat siang semuanya. Aduh, nggak suara nih. Aku mau cek sound dulu dong. Yang kelas 12 mungkin bisa angkat tangan. Yang kelas 12. Wih. Ada yang kelas 10 di sini? Oke, kelas 11. Oke. Oke, teman-teman udah nggak sabar ya mau mendengarkan dan melihat presentasi dari Atma Jogja. Oke, sebelum ke presentasi, saya mau kenalan dulu, karena ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang, tapi udah kenal nggak kunjung sayang nih. Oke, perkenalkan, nama saya Lavenia. Saya dari Prodi Hukum Angkatan 20. Di sini saya nggak sendirian, karena di sini saya ditemani oleh Kak Kristina. Silakan Kak Kristina untuk memperkenalkan diri. Oke, halo selamat siang teman-teman semua. Ya, masih bingung mau duduk di mana? Ya, nggak apa-apa, saya tunggu. Bercanda teman-teman. Oke, jadi selamat siang semuanya. Nama aku Kristina Dia Puspaningrum dan aku biasa dipanggil Kristina. Aku dari program studi Teknik Industri, aku angkatan 2020. Gitu, teman-teman. Oke, Kak Kristina. Oke, teman-teman, nggak perlu lama lagi, kita langsung aja mau presentasi mengenai Atma Jogja. Kita dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, atau biasa disingkat UAJY atau Atma Jogja. Nah, alasan kenapa teman-teman harus lanjutin studi ke Universitas Atmajaya Yogyakarta, alasan yang pertama yaitu karena letaknya nih teman-teman. Letak Universitas Atmajaya Yogyakarta ada di daerah istimewa Yogyakarta nih. Dan alasan yang kedua, ada yang tahu nggak nih alasan keduanya apa? Oke, alasan yang kedua, Yogyakarta merupakan kota pelajar, dan Universitas Atma Yogyakarta ini juga dekat dengan pusat kota dan juga pusat pariwisata. Lalu alasan yang ketiga, karena Universitas Atma Jaya Yogyakarta sudah terakreditasi A oleh BAN PT dan juga mendapatkan ranking 6 The Best Indonesia Private Campus in 2022 berdasarkan World University Ranking dan juga berdasarkan ranking Web of University, Universitas Atma Jaya Yogyakarta menempati ranking ke-7 The Best Indonesia Private Campus di 2022. Nah, selanjutnya di Universitas Atma Jaya Yogyakarta ini tuh ada apa aja sih Kak Kristina? Dari fakultasnya, prodinya, mungkin Kak Kristina bisa bantu jelasin ke kita. Oke, nah mungkin aku bakalan bantu jelasin tentang apa aja fasilitas yang ada di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Tapi teman-teman jangan lupa karena nanti kita akan ada games. Jadi games itu tentang kayak apa ya, mengenal UAJ lebih dekat gitu teman-teman. Nanti ini bisa kayak dicatat yang menurut teman-teman penting gitu ya. Nah, jadi Atmajaya Yogyakarta itu kita punya ada 4 kampus. Yang kampus pertama itu ada di Merican dan kampus 2, 3, 4 kita ada di Babarsari. Ya memang agak terpisah karena dulunya kita tuh ada di Merican teman-teman. Cuma karena peminatnya semakin banyak, jadi kita memutuskan untuk membuat gedung baru dan daerah Merican itu udah penuh, jadi kita pindahin ke Babarsari. Kayak gitulah kurang lebihnya ya tentang Atmajaya. Nah, kita terdiri dari 6 fakultas, 12 program studi dan juga 5 program studi internasional. Oke, mungkin bisa di next dulu slide-nya. Nah, sekarang di layar teman-teman itu ada 12 program studi. Dan fun fact-nya adalah kita semuanya, hampir semua itu sudah terakreditasi A oleh BAN PT. Dan mungkin teman-teman bisa lihat nih ada yang beda dari teknik industri dan teknik sipil. Kita akreditasinya itu udah unggul. Jadi unggul itu udah di atasnya akreditasi A, teman-teman. Selain itu, dua teknik kita ini tuh udah kayak unggulan banget di Atma. Kenapa? Karena kita udah terakreditasi secara internasional, teman-teman. Kayak gitu. Nah, satu lagi nih, kan di sebelah kanan tulisan apa program akuntansi itu ngelihat ada bintang-bintangnya gitu ya teman-teman. Nah, maksud dari tanda bintang itu kita menyediakan dalam program internasional. Jadi yang program internasional itu kita punya ada akuntansi, manajemen, ilmu komunikasi, teknik sipil sama teknik industri teman-teman. Kayak gitu. Udah pas ya, 6 fakultas, 12 program studi dan 5 program studi internasional. Oke, next dulu nih Kak.
Oke, teman-teman. Jadi di Universitas Atmajaya Yogyakarta ini juga sudah Teknobase Campus. Kenapa dibilang Teknobase Campus? Karena sebagian besar kegiatan yang dilakukan di Atma Jogja sudah teknologi. Dimulai dari websitenya, di website pengumpulan tugas, website untuk mendownload materi dosen, lalu ada website teman-teman bisa cek nilai, dan juga absen teman-teman sudah berapa selama kuliah itu. Lalu ada juga fasilitas yang ada di Atma Jogja, yaitu ada fingerprint, ada book drop service, dan juga barcode. Nah, fingerprint ini, teman-teman, merupakan fasilitas yang digunakan untuk absen. Tapi selama pandemi COVID-19 ini sudah tidak digunakan lagi untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Jadi kita kalau absen di kelas itu menggunakan aplikasi Siatma dengan scan QR. Nah, untuk fasilitas selanjutnya, bisa nih Kak Kristina bantu menjelaskan. Oke, teman-teman. Yang selanjutnya fasilitasnya kita ada book drop service dan juga barcode. Nah, book drop service sama barcode ini adalah fasilitas yang disediakan oleh Perpustakaan Universitas Atmajaya Yogyakarta. Kebetulan nih teman-teman, aku lagi ada di perpustakaan. Jadi ya seperti biasa tempatnya sepi, hening. Tapi kita di sini kalau beda di kita perpustakaannya itu ada 4 lantai dan kita disediain kayak ruangan-ruangan kayak gitu loh teman-teman. Jadi kita bisa menyimpan apa sih bahasanya? Meminjam. Nah, kita bisa meminjam ruangan ini kalau misalkan teman-teman itu nanti kayak butuh buat diskusi atau kita lagi promosi kayak gini. Nah, book drop service sendiri itu tentang kalau misalkan teman-teman pengen mengembalikan buku nih, tapi deadline-nya itu jam 4, sedangkan teman-teman itu jam 3 itu masih ada di kampus gitu loh, dan acaranya selesai jam 5. Nah, itu teman-teman bisa mengembalikan kayak di sela-sela acara gitu ya, atau kalau misalkan teman-teman, pokoknya sebelum deadline-nya itu teman-teman udah bisa balikin tanpa harus bertemu sama Bapak Ibu staff. Kalau biasanya kan kita bakalan ketemu Bapak Ibu staff, terus nanti bakalan dibantuin barcode-nya, dicatat itulah intinya, terus nanti baru dibalikin. Kalau di Atma nggak usah, jadi kita udah tinggal scan barcode sendiri, masukin bukunya, nanti teman-teman bakalan dapat kayak kertas nota gitulah intinya. Itu isinya adalah tentang bukti kalau teman-teman sudah lunas mengembalikan. Kayak gitu teman-teman. Oke, itu tadi fasilitasnya ya teman-teman. Ada lagi nih fasilitasnya namanya adalah Smart Water Station. Jadi Smart Water Station ini merupakan air minum gratis yang diberikan oleh Atma Jogja untuk mahasiswanya. Jadi di setiap sudut kampus lantai itu ada Smart Water Station-nya ini teman-teman. Pengambilannya itu menggunakan chip yang nantinya akan dijadikan ketika teman-teman sudah mendaftar di Atma Jogja. Oke, selanjutnya tadi udah ngomongin fasilitas, ngomongin prodi, ngomongin studi. Ada apa sih Kak Kristina selain itu unit kegiatan mahasiswanya nih tuh yang terkenal tuh katanya tuh ada yang bilang kalau UKM di Atma Jogja ini tuh dari dasar laut hingga atas gunung tuh ada UKM-nya. Mungkin Kak Kristina bisa bantu jelasin supaya kita ini semua tuh paham apa sih arti itu. Halo, udah kedengeran kan ya suaraku? Sudah nggak? Oke, oke. Nah, jadi tadi maksudnya dari dasar laut sampai di atas gunung itu gini, teman-teman. UKM itu kalau di SMA bahasanya adalah ekstrakurikuler. Nah, kayak gitu, teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman nih suka olahraga yang ada di dasar laut, Atma Jaya Yogyakarta punya dan memfasilitasi, teman-teman. Kita ada UKM selam, ada UKM selam. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak suka yang di laut, kena air asin, nggak apa-apa. Kita ada UKM renang, kayak gitu, teman-teman. Nah, untuk yang di atas gunung itu kita ada satu UKM namanya Palawa. Mereka kerjaannya ya mendaki gunung, ya kayak gitulah pokoknya kegiatan-kegiatan yang kayak memacu adrenalin lah intinya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman yang tadi yang awalan itu sudah sempat kayak dengerin ini ya YouTube-nya yang tadi sempat di-share ya. Itu adalah salah satu UKM yang unggulan. UKM unggulan di Universitas Ahmad Yogyakarta yaitu paduan suara mahasiswa. Kenapa disebut unggulan? Karena teman-teman dari PSMU AJY ini tahun 2019 kemarin sudah ikut festival yang namanya Busan Choral Festival and Competition. Nah, kebetulan untuk lombanya teman-teman PSM ini mereka dapat juara 1 kayak gitu. Jadi ini unggulan gitu. Nah, terus habis itu buat fun fact aja nih, teman-teman dari PSM akan ikut lomba yang sama lagi di ajang yang Busan Choral Festival and Competition nanti di tahun 2023. Kayak gitu, teman-teman.
Wow, menarik banget ya UKM-nya tuh dari dasar laut hingga naik atas gunung tuh ada, bahkan basket, olahraga olahraga itu pun ada teman-teman. Nah selanjutnya di Atma Jogja ini juga ada program penunjang untuk studinya, yaitu ada student exchange dan scholarship. Nah di student exchange ini merupakan program yang diadakan oleh Atma Jogja untuk menunjang studi teman-teman. Nah, Student Exchange Atma Jogja ini sudah memiliki banyak kerjasama dengan universitas dan beberapa lembaga mitra. Nah, ada apa aja? Bisa next, Kak. Dari benua Asia, benua Afrika, sampai benua Amerika, itu tuh udah ada kerjasamanya gitu, teman-teman. Kerjasama sama Atma Jogja. Teman-teman bisa lihat nih daftar universitasnya. Ada dari USA, ada Jerman, UK, Netherlands, Thailand, Taiwan, Korea, bahkan Jepang, dan masih banyak lagi yang nggak bisa kita cantumin di dalam PPT ini, teman-teman. Nah, untuk program student exchange-nya itu ada dua macam program, teman-teman. Ada long term dan juga short term. Nah, bedanya long term sama short term ini tuh secara garis besar, kalau long term itu jangka panjang, kalau short term ini jangka pendek. Aku jelasin satu-satu dulu ya, teman-teman. Yang pertama adalah long term. Jadi long term ini merupakan program transfer kredit. Salah satu beberapa programnya ya, yaitu ada program transfer kredit atau PTK. Di sini mahasiswa bisa mengambil 1 sampai 2 semester di Universitas Mitra dan SPP yang dibayarkan itu melalui WAJY. Lalu program yang kedua di long term ini ada program ACUCA, Student Mobility Scheme atau SMS. Jadi ACUCA ini menyediakan beasiswa fully funded and partial funded. Nah, teman-teman jangan takut atau khawatir ketika mengikuti student exchange ini, karena di beberapa program student exchange ini, biaya yang dibayarkan itu mengikuti biaya yang ada di Atma Jogja, gitu teman-teman. Oke, selanjutnya ada program long term lagi, yaitu ada, next Kak, ada program joint degree. Di sini variasinya ada 2+2 dan 3+1, di mana teman-teman mengambil program joint degree ini tuh bisa mengambil S1, S1-nya di 2 universitas nih teman-teman. Jadi untuk variasi 2+2-nya tuh 4 semester di WJY plus 4 semester di Universitas Mitra. Nah, variasi selanjutnya itu adalah program 3+1 di mana teman-teman bisa ambil 6 semester di WJY plus 2 semester di Universitas Mitra. Nih teman-teman, yang program yang paling banyak diminati dan sangat menarik untuk diikuti adalah namanya program Dual Degree and Fast Track, teman-teman. Jadi, di program Fast Track ini adalah program yang memungkinkan mahasiswanya untuk langsung meraih 2 gelar, yaitu gelar sarjana dan juga gelar masternya, teman-teman. Dan 2 gelar ini teman-teman bisa ambil selama 5 tahun aja, sudah mendapatkan 2 gelar. Dengan sistem 3 tahun S1 di WJY, lalu ditambah 1 tahun S1 di Universitas Mitra, plus 1 tahun S2 di Universitas Mitra. Jadi teman-teman lulus bisa langsung mendapatkan 2 gelar, gelar S1 dan gelar S2-nya gitu teman-teman. Nah selanjutnya ada program student exchange short term teman-teman. Nah di short term ini Kak Kristina bisa bantu jelasin kepada kita semua. Oke, nah sekarang aku bakalan jelasin tentang program studi yang student exchange yang short term. Jadi teman-teman, kita tuh ada 2 program short term. Yang pertama adalah program magang IST atau International Association for the Exchange of Student for Technical Experience. Nah, program ini tuh terbuka untuk seluruh prodi dan menyesuaikan kebutuhan institusi yang dituju ya teman-teman. Nah, ini ada satu fun fact lagi. Ini kayaknya aku fun fact terus ya dari dia, nggak apa-apa ya. Nah, UAJ itu merupakan satu-satunya organisasi pengelola IST di Indonesia. Jadi ya kita suka dapat bocoran ini IST-nya gimana, kayak gitu teman-teman. Nah, ini kan namanya program magang, yang mana program magang itu salah satu program yang wajib dilakukan oleh teman-teman dari perkuliahan gitu ya, selama perkuliahan gitu. Tujuannya adalah supaya teman-teman itu punya experience, punya pengalaman kalau misalkan besok tuh teman-teman kerja tuh gimana, kayak gitu ya teman-teman. Tujuannya magang tuh kurang lebih kayak gitu. Tapi bedanya kalau di magang IST ini, kita magangnya di luar negeri, itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, teman-teman selain magang, teman-teman juga akan belajar. Tidak cuma belajar kayak materinya atau secara akademis, tapi teman-teman juga harus belajar budaya di sana. Terus teman-teman, kalau di magang IST ini teman-teman akan menerima gaji
Dan juga insentif teman-teman. Insentifnya tuh ya biaya hidup, akomodasi, kayak gitu-gitu teman-teman. Jadi ya, kalau ikut program magang IST ini teman-teman nggak perlu kayak khawatir aku besok ngekos di mana gitu. Di luar negeri nggak ada kos-kosan, salah. Kayak gitu teman-teman. Nah, ini aku kan sebagai mahasiswa teknik industri, aku dari FTI. Aku mungkin sedikit cerita ya soal kakak tingkat aku. Jadi tahun 2019 lalu, itu ada kakak tingkat aku, dia pergi program magang IST. Kebetulan dia ada yang satu magang di Thailand, ada yang satu magang di India, teman-teman. Nah, kakak tingkat aku ini berarti kalau magang kan dia masih sekitar semester 7 ya, semester 7 semester 8. Otomatis mereka belum skripsi ya, teman-teman. Skripsi itu tugas akhir yang kerjaannya setumpuk yang kalau misalkan mahasiswa ditanyain, gimana skripsinya? Jangan ditanyain, aku pusing gitu lah. Itu yang kayak gitu-gitu, teman-teman. Nah, mereka itu belum lulus, bahkan baru selesai magang, belum selesai magang malah, itu mereka udah ditawarin kerja. Kamu mau nggak besok setelah lulus lanjut di sini? Jadi kayak bayangin gak sih kayak kamu belum selesai sekolah, kamu belum tahu besok hasil kamu kayak gimana atau lulus kapan, tapi udah ditawarin kerja. Jadi kayak ya itu salah satu keunggulan dari UAJY karena kita ada program magang IST teman-teman. Kayak gitu. Nah, terus ada juga program short course yang lain, itu seperti ada summer course, winter course, dan juga fall course program. Bedanya apa kalau program magang IST sama short course? Kalau program magang IST itu kurang lebih diambil sekitar 6 bulan, teman-teman. Jadi sama kayak program magang biasa. Tapi kalau short course yang sesuai sama season ini, atau sesuai musim ini, teman-teman bisa ngambil sekitar 1 minggu sampai 2 bulan aja. Biasanya nih, kalau teman-teman dari UAJY itu kita bakalan ngambil yang winter course. Alasannya kenapa? Alasannya karena di Indonesia tidak ada salju. Jadi sekalian kita main-main, sekalian kita belajar, teman-teman. Kayak gitu. Oke, mungkin sebelum lanjut, aku bakalan ngejelasin tentang program scholarship ya atau beasiswa teman-teman karena di PPT ini cukup panjang kalau misalkan nanti teman-teman harus baca dari scholarship nanti agak capek gitu ya teman-teman. Nah, mungkin ini sekilas aja tentang beasiswa di Atma. Beasiswa di Atma itu dibagi jadi dua. Yang pertama adalah saat kalian mau mendaftar dan yang kedua saat kalian udah jadi mahasiswa. Kebetulan teman-teman salah satu dari yang hadir di sini itu Kak Dika. Dia adalah salah satu penerima beasiswa PSSB. Jadi Kak Dika ini dia mendapat beasiswa tidak membayar uang SPP dan SPP tetap dan SPP variabel selama 8 semester, ditambah dia mendapatkan uang saku per bulan dan juga dia mendapat asrama, teman-teman. Nah, selain itu kita di Atma Jaya Yogyakarta juga akan membuka program KIP kuliah, teman-teman. Jadi untuk yang sebelum menjadi mahasiswa itu ada dua, PSSB sama KIP. Sedangkan untuk yang setelah menjadi beasiswa, kebetulan aku juga penerima beasiswa yang setelah kuliah, setelah jadi mahasiswa, kita ada banyak banget. Misalkan nih ada beasiswa UAJ Peduli, ada beasiswa yang dari UAJ itu berarti LIM Scholarship. Ada juga kalau aku penerima beasiswa ketua UKM, kayak gitu teman-teman. Nah, untuk beasiswa yang mitra atau kerjasama kita udah bisa kayak dari Wings atau dari perusahaan-perusahaan yang lain dan juga kalau dari pemerintah nasional ya berarti kita ada Jarum kayak gitu teman-teman. Kurang lebih tentang beasiswa tuh kayak gitulah. Oke, mungkin di next nih bisa Kak. Oke, teman-teman. Jadi Kak Krisna, kalau teman-teman ini mau kepoin mengenai program penerimaan mahasiswa baru, itu di mana sih Kak? Dan udah buka belum sih Kak Atma Jogja? Oke, untuk saat ini belum ada pembukaan, tapi nanti sekitar akhir-akhir September nih itu akan dibuka program unggulan dan program antara. Nah, ngelihatnya di mana? Ngelihatnya di web kita pmb.uajy.ac.id. Terus ini untuk teman-teman kelas 12 kita punya kayak program spesial khusus ya, ini khusus untuk teman-teman kelas 12. Programnya tuh apa? Ada program rapot, program ranking, dan program unggulan non-akademik. Ini program unggulan ya teman-teman. Jadi kalau program unggulan rapot ini ya, misalkan teman-teman itu nanti tidak perlu tes, cukup melampirkan bukti bahwa teman-teman itu sudah mendapatkan nilai di atas KKM.
Kalau misalkan KKM-nya teman-teman itu 77, ya udah Atma nggak akan menaikkan KKM jadi 80 atau malah jadi 90, enggak ya teman-teman. Tetap mengikuti KKM-nya teman-teman. Jadi nanti tinggal melampirkan bukti kalau nilai kalian udah di atas KKM kayak gitu. Kemudian di program ranking itu nanti kalian silahkan minta bukti semacam apa ya, surat keterangan kalau kalian itu mendapatkan ranking 1 sampai 5 di kelas dari semester 1 sampai dengan semester 5 kayak gitu. Dan untuk yang non akademik itu teman-teman kalau misalkan punya prestasi non akademik, teman-teman bisa gunakan itu untuk mendaftar. Kayak gitu teman-teman. Keunggulannya apa? Ya keunggulannya kita nggak pakai tes dan juga ada potongan SPU sampai dengan 5 juta rupiah kayak gitu. Sedangkan program antara ini bisa didaftar oleh siapa aja, bahkan teman-teman dari Gabier itu juga bisa mendaftar, dan program ini kita ada seleksinya secara online, nggak usah datang ke Atma, dan hasil tesnya dapat langsung diketahui. Kayak gitu kalau kurang lebih. Oke, terima kasih Kak Kusina atas penjelasannya mengenai program penerimaan mahasiswa baru. Bisa next slide. Jadi teman-teman yang masih kepo dan yang masih belum paham, nanti kan ada sesi Q&A. Lalu setelah sesi presentasi ini, teman-teman bisa menghubungi kita di kantor kerjasama dan promosi di Kampus 2 Universitas Atmajaya Yogyakarta, Jalan Babarsari, nomor 44, Yogyakarta. Teman-teman bisa foto dulu untuk mendapatkan info-info kontak kita. Teman-teman bisa WA di 081 548 300 300. Aku ulangin ya, 081 548 300 300. Teman-teman bisa WA di sana untuk bertanya-tanya mengenai penerimaan mahasiswa baru Universitas Atmajaya Yogyakarta. Teman-teman juga bisa email di kkp.promosi@uajy.ac.id gitu teman-teman. Dan teman-teman bisa kepoin website Universitas Atmajaya Yogyakarta di www.uajy.ac.id. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di @kkp_uaj. Di situ bakalan banyak informasi terupdate mengenai program penerimaan mahasiswa baru Universitas Atmajaya Yogyakarta. Dan teman-teman ingat, website penerimaan Atma Jogja di pnb.uaj.ac.id. Gitu teman-teman. Oke, gimana presentasinya? Kita sudah, lalu kita akan next ke sesi Q&A. Buat teman-teman yang ingin bertanya, bisa raise hand, atau yang via online, teman-teman bisa melalui kolom chat. Oke, teman-teman, adakah yang mau ingin ditanyakan mengenai Atma Jogja? Terus, apakah ini langsung sesi tanya jawab, Mbak? Iya, Pak, betul. Atau mau memutar audio tadi? Enggak. Tidak, Pak. Oh ya, apakah dari teman-teman yang bagian offline ada pertanyaan sebelum nanti di bagian selanjutnya lagi? Apakah ada? Oke, terima kasih. Monggo bisa perkenalkan terlebih dahulu, maju. Karena ini hanya bisa melalui ini ya, melalui mic. Kalau kalian di situ enggak dengar. Perkenalkan nama saya Matthew, saya kelas 10. Saya ingin bertanya untuk apa? Untuk kira-kira emang biaya buat masuk Atmajaya sendiri apakah berbeda masing-masing fakultas dan jurusan? Kemudian untuk asrama itu sendiri kira-kira range harganya itu berapa ya? Itu saja sih dari saya. Terima kasih. Iya. Apakah sudah jelas, Mbak, pertanyaannya? Sudah Pak, ini Nah, langsung dijawab atau bagaimana? Oke, langsung dijawab saja. Sambil yang lain menunggu ini ya, kalau ada pertanyaan lagi. Monggo, Mbak Kristina atau Mbak Levinia. Oke, saya izin menjawab ya. Mungkin untuk biayanya nih, oke, thank you Kak Lave. Jadi kita bakalan ngeliatin. Nah, kita udah nyiapin biaya studi nih PPT buat teman-teman. Nah, nanti untuk langsung aja deh Kak. Ini nanti aja. Oke.
Oke, nah ini teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan mau masuk di Universitas Atmajaya Jakarta, itu biayanya beda-beda teman-teman. Karena gini, misalkan nih aku teknik industri, sedangkan Kak Lave dari hukum. Kita tentu beda ya kebutuhannya. Kalau kayak aku perlu mengikuti beberapa course untuk sertifikasi internasional. Mungkin sertifikasi internasional ini tidak perlu diambil oleh Kak Lave. Otomatis tempatku yang teknik industri ini biayanya juga agak lebih tinggi daripada Kak Lave yang dihukum. Kayak gitu teman-teman. Nah, terus apa namanya kalau misalkan biaya ini, misalkan ini kan teman-teman ngeliat nih ada SPU ya. Jadi SPU itu kayak sumbangan apa Kak? Mungkin di slide sebelumnya mungkin. Biar teman-teman bisa ada Oke, kenal. jadi SPU itu sumbangan, benar-benar. Oke, dan kelihatan ini. SPU itu adalah sumbangan pengembangan universitas, teman-teman. Nah, SPU ini akan teman-teman biarin hanya sekali aja di awal pendaftaran, gitu, teman-teman. Jadi di awal pendaftaran tuh ada SPU dan uang jaminan. Uang jaminan itu hanya sebesar 30% dari sumbangan pengembangan universitas, gitu, teman-teman. Bisa dilanjutkan, Kak Kristina. Oke, ini tadi detailnya aja ya teman-teman. Mungkin kita next lagi. Apa sih yang bikin beda untuk biaya pendaftarannya? Sorry, kalau biaya pendaftaran itu sama, kita cuma 200.000, tapi setelah kita masuk dan kita akan menggunakan fasilitasnya Atmajaya itu beda-beda teman-teman. Ini next dulu, ini SPU-nya, terus uang kemahasiswaan itu next dulu coba. Oke, nah ini teman-teman yang beda juga kenapa setiap program studi itu beda, kita ada di biaya buku. Mungkin gini, mungkin contoh gampangnya ini deh. Yang program studi biologi, di situ di list kalau di program studi biologi itu mereka butuh buku digital, buku petunjuk praktikum, jas lab, baju lapangan dan pelatihan bahasa Inggris, ya. Nah, sedangkan aku nih, aku teknik industri bawa sendiri. Yang kita butuhin apa? Buku digital, courseware sertifikasi software SAP, ada SolidWorks, ada Microsoft Office Special, Microsoft Excel, ada English proficiency test. Nah, dan masih banyak lagi. Itulah yang menyebabkan kenapa biaya kita beda-beda, teman-teman. Nih, kan harga bukunya aja kita beda-beda gitu loh. Ada yang kalau aku dapatnya berarti sekitar 5,6, yang akuntansi 8,25, kayak gitu, teman-teman. Oke. Ini mungkin nggak usah ya, Lia. Aku bakalan cepet aja. Aku bakalan bantu jawab tentang tadi apa satunya? Asrama ya. Nah, teman-teman, asrama di Universitas Atmajaya Yogyakarta itu tidak membayar, oke? Kita tidak membayar dan dikasih sarapan. Bener ya, Kak Dika? Ya, bener. Jadi kita itu udah difasilitasi sarapan dan tidak perlu membayar. Kalaupun membayar itu juga sangat-sangat kecil gitu ya. Kayak gitu. Paling Iya. ya kalau mau beli makan gitu, itu bayar makan malam. Kayak gitu, teman-teman. Tapi teman-teman nggak perlu takut, karena di Jogja sendiri aja tuh aku beli nasi, ayam, dan dapat minum tuh 15.000 doang, dan dapat itu, teman-teman. Gitu. Gimana? Apa sudah cukup paham atau Apakah jelas? sudah menjawab? Ya. Tadi yang untuk asrama itu bebas atau yang dapat beasiswa saja ya, Mbak? Yang asrama tadi itu loh. Itu Untuk hanya asrama, ya hanya orang-orang khusus atau untuk bisa semua mahasiswa? oke Pak. Jadi untuk asrama ini di Atma Jogja, kebetulan hanya untuk asrama laki-laki aja Pak, gitu. Untuk mengenai digunakan untuk jalur apa dan apa itu mungkin Kak Krisna bisa bantu jawab. Semuanya bisa masuk atau enggak nih Kak Kris? Oke, jadi untuk asrama itu semuanya bisa masuk, tapi harus cowok ya, cewek nggak boleh masuk. Gitu aja. Oh ya, ini alasannya mungkin baru satu gedung ya. Ini yang bisa masuk ke asrama hanya cowok, itu syarat pertama. Oke, apakah ada pertanyaan selanjutnya dari teman-teman yang offline maupun online? Sekali lagi, untuk yang online bisa lewat kolom chat, untuk yang offline silahkan bisa bertanya secara langsung. Apakah ada?
Yuk teman-teman, mumpung ada sesi Q&A, teman-teman bisa Mumpung tanya masih mengenai ada Atma mbak-mbaknya Jogja. ini. Iya, benar Pak. Gunakan kesempatan yang ada, guys. Oh iya, kirain ada yang maju. Apakah ada? Gitu. Rio, 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 Rio. Yuk, yuk. Baik Pak, ini ada yang mau tanya di Oh iya, itu offline? secara online ya di chat. Itu Iya, berarti kalau bayar di awal SPU plus jaminan 30% ya, gitu. baik. Saya mau langsung jawab aja ya Pak ya. Jadi Ibu Melanie Yulias Tanti, maksudnya uang jaminan 30% ini bukan SPU plus uang jaminan, tapi uang SPU-nya itu sudah termasuk uang jaminan 30% ini. Gitu, Ibu. Jadi SPU ini kan sumbangan pengembangan universitas. Nah, uang jaminan itu 30% dari besarnya jumlah SPU itu. Jadi gini, aku jelasin lagi. Jadi di awal pendaftaran, kita bakal, kalau sudah terima, kita bakal dapat nih list biayanya, dan itu kita bisa angsur 3 kali. Nah, di angsuran pertama ini, kita membayar 30% dari SPU, atau kita sebut namanya adalah uang jaminan. Seperti itu, Ibu. Jadi bukan SPU plus uang jaminan 30%. Gimana Ibu, apakah sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan kembali? Apakah sudah terjawab Ibu Melani? Semoga jelas ya. Oke teman-teman, masih banyak waktu. Silahkan bagi teman-teman yang ingin tahu lebih dalam terkait dengan informasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Sambil menunggu, Mbak, ini sekolahan swasta Katolik ya? Iya, kami universitas swasta yang dinaungi oleh Yayasan Katolik. Di situ pertanyaan saya, apakah ada mahasiswa juga yang non ya, non, terus apakah nanti ada fasilitas juga terkait dengan mahasiswa non ya, misalnya entah itu agama Muslim, Buddha, Hindu, Kristen mungkin juga, apakah ada pendidikan non, nah non Katolik, begitu, matur nuwun. Oke, mungkin saya bantu jawab ya Pak ya. Nah, di Universitas Atmajaya Yogyakarta tadi kan udah sempat kami singgung tentang UKM ya Pak. Sebetulnya UKM itu nggak cuma tentang olahraga aja Pak kalau di Atmajaya, tapi kita juga ada namanya komunitas. Nah, di komunitas ini kita sudah memfasilitasi untuk teman-teman yang kebetulan non-Katolik. Misalkan kayak kalau di eh, Bunda, kita ada namanya KDJU, Kamadis Dharma Jaya UAJ kayak gitu. Kalau misalkan yang Kristen, kita juga ada apa ya singkatannya agak lupa saya. Nah, oh ya, komunitas Oikumene. Terus kalau misalkan yang Islam, kita ada namanya Forkomi. Jadi memang satu yayasannya Katolik ya Pak. Cuma kami menjunjung ada 4 pilar. Unggul, inklusif, humanis, berintegritas. Nah, yang di bagian inklusif ini kami wujudkan dengan ya tadi tuh memfasilitasi mahasiswa yang kebetulan tidak Katolik itu dengan kegiatan-kegiatan dari komunitas ini. Kita juga udah menyediakan musola kok Pak untuk setiap fakultas untuk setiap kampus kami itu ada musolanya. Kayak gitu Pak. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Ibu Melani lagi, Mbak. Baik, Pak. Berarti jaminan aja ending diangsur selama 3 kali untuk sisanya. Kalau untuk kemahasiswaan, uang semester dan SKS dibayarkan waktu kapan? Nah, apakah pada saat mulai perkuliahan atau bersamaan dengan jaminannya itu? Terus yang kedua, ini pertanyaannya, PSB yang angkatan 23, 24, 2023, 2024, kapan dibuka ya? Nah,
begitu. Enggak apa-apa Oke. Ibu, ini banyak bertanya malah bagus. Nah, mumpung ada narasumbernya langsung. Monggo Mbak, bisa Baik. dijawab. Makasih buat pertanyaannya. Aku izin sharing kembali ya. Jadi di awal pendaftaran, biaya apa aja sih yang dibayarin gitu kan? Jadi di awal tuh ada yang namanya SPU dan uang jaminan. Lalu ada uang kemahasiswaan, biaya buku, dan biaya tiap semester. Di semester 1 nih ya. Jadi setiap di awal gitu kan tadi ada SPU, ada uang buku, ada kemahasiswaan, dan biaya 1 semester. Di semester 1 itu Ibu. Jadi semester 1 di Atma Jogja ini sudah dipaketin gitu. Nah, total biayanya itu berapa? Masing-masing fakultas itu berbeda Ibu. Jadi nanti di awal tuh kita diangsur 3 kali, seperti itu. Misal di awal tuh totalnya 35 juta. Dulu waktu aku mendaftar sekian segitu, tapi diangsur 3 kali. Di awal tuh aku mengangsur 5 juta dan angsuran keduanya ada lagi gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya tadi bersamaan dengan jaminannya itu. Jadi yang tadi ya Bu, angsuran seperti itu Bu. Nah, PSB mungkin yang dimaksud Ibu adalah PSSB gitu ya. Untuk PSSB itu bisa pantengin terus di Instagram kita di kkp_waj, nanti bakal ada informasi-informasi terbaru seperti itu. Mungkin dari Kak Kristina mau nambahin lagi informasi mengenai keuangan ini. Oke, Bu. PSB itu tadi maksudnya PMB nggak ya, Bu? Penerimaan mahasiswa baru kan ya? PSB itu siswa kan ya? Oke. Jadi kalau PSB atau PMB gitu ya, kalau kami nyebutnya PMB karena mahasiswa baru itu dilaksanakan akhir bulan September ini direncanakannya, Bu. Iya, PMB. Nah, kita akan melaksanakannya itu di bulan-bulan September akhir ini atau awal-awal Oktober. Nah, biasanya nih ya Bu, mungkin sekalian spoiler, biasanya untuk PMB yang kalau baru-baru itu kita biasanya menerimanya program unggulan dan program antara itu udah pasti, dan biasanya ada program beasiswa yang dibuka Bu, kayak gitu. Jadi mungkin untuk informasi lebih lanjutnya kira-kira kapan itu bisa ya kayak tadi di follow aja di IG-nya kita kkp_wajy, atau mungkin nanti WA langsung aja ke nomor yang tadi juga nggak masalah Bu, gitu. Apakah sudah menjawab? Untuk keuangannya juga sudah paham kan ya? Sudah paham. Bagaimana Ibu Melani, apakah sudah terjawab? Ya, terima kasih Ibu Melani sudah memberikan pertanyaan, dan terima kasih juga Mbak Lavena dan Mbak Kristina. Teman-teman, apakah ada pertanyaan yang lain lagi, mumpung masih ada banyak waktu, kesempatan, dan mumpung masih ada narasumber langsung di sini? Apakah ada? Ini sepertinya sudah pada lapar apa gimana ini ya? Wah, Oke, nek lapar ngantuk ya podo gitu ya. Apakah ada teman-teman? maaf Winda gitu ya. untuk memotong. Mungkin teman-teman sambil menunggu ada pertanyaan, kita ada presensi Pak. Nanti akan ditayangkan barcode-nya, teman-teman bisa scan barcode Oke, siap. sambil menunggu ada pertanyaan. Dan bisa akses di bit.ly/presensi SMA Kolose Loyola. Petugas mungkin saya bisa minta bantuan untuk share screen barcode-nya. Ada barcode juga ya. Nah teman-teman, mohon bantuan untuk mengisi presensi dari pihak Universitas Atmajaya juga sebagai dokumentasi mereka. Monggo teman-teman bisa, ada barcode-nya enggak Mbak ini? Ada Pak, sebentar ya lagi loading Pak. Oke. Bisa disambi kalau misalnya ada pertanyaan Pak, sambil menunggu barcode-nya disiapkan. Ya, sambil menunggu barcode-nya, sekali lagi apakah ada pertanyaan monggo? Nah ini teman-teman bisa scan barcode, silahkan. Bagi yang mengisi presensi besok kalau mendaftar di Atmajaya sudah ada jalur khusus nanti.
jalur khusus pameran di Loyola. Nah, Oh iya Pak, ini ngomong-ngomong soal jalur khusus nih Pak. Nanti buat teman-teman, kita juga ada sedikit jalur khusus teman-teman kalau misalkan teman-teman bisa menang di gamesnya. Kayak gitu. Jadi nanti abis ini kita bakalan ada nge-games juga. Teman-teman jangan lupa pada join ya teman-teman. Kayak gitu. oh, nanti ada sesi games. Sing son jawab bener ada jalan khusus juga ini ya. Wah, Iya, bener nih Pak. Bisa dibilang gitu ya Pak ya. Sambil teman-teman presensi, ada lagi nggak nih ini ada pertanyaan? yang mau menyampaikan sesuatu nih, Mbak. Oke, silakan. Komisi Mbak, ini kan untuk kelas 10 kan sekarang sudah pada kurikulum merdeka, jadi tidak ada jurusan IPA IPS, ini diisi lainnya atau tetap IPA IPS bahasa ya? Bisa diisi lainnya, gitu. Kelas Ada. 10 sudah tidak ada jurusan, Kakak, di sini ya. Jurusannya hanya Semarang Jogja ya. Oh, Oke, Semarang Jogja. Kalau ke Jogja bisa ke Atmajaya Yogyakarta nih Pak. yang kelas 10 bisa mengisi jurusan lainnya, lain-lain. Ada lagi teman-teman yang lain? Sambil menunggu nanti Mbak Christina dan Mbak Lavinia memberikan apa ya, semacam kuis atau apa itu, games atau apa itulah. Iya, benar nih Pak, games. Nah, ada games. Dan nanti hadiahnya semoga bermanfaat buat teman-teman. Ada sedikit jalur untuk ke Atmajaya Yogyakarta, gitu Pak. Ya, teman-teman ada pertanyaan lagi sambil menunggu kalian presensi? Jody, bertanya apa Jody? Katanya enggak, belum dulu Pak gitu. Oke, teman-teman semua udah selesai belum nih presensinya? Apakah sudah selesai presensinya? Bisa angkat tangan coba. Yang sudah presensi UAJ ya, bukan presensi yang dituliskan di sana. Silahkan. Yang belum segera, yuk ditunggu. Wah, ditunggu 1 menit. Ayo teman-teman jangan lupa isi presensi. Ada lagi nggak nih teman-teman atau mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan mengenai Atmajaya Yogyakarta? Iya, mungkin sambil menunggu saya yang bertanya lagi nih, Mbak. Boleh Bapak. Jurusan yang paling diminati tahun ini atau 2 tahun ini itu apa ya Mbak? Terus kenapa kok diminati atau misalkan nanti ada seleksi, nah itu kenapa itu kok bisa seperti itu? Apakah Oke, ada Mbak? Monggo. ada nih Pak, di Atmajaya Yogyakarta itu prodi yang banyak peminatnya tuh dari hukum sama IT 1 tahun terakhir ini. Kenapa hukum? Karena biasanya kalau banyak kasus perkara hukum nih, fakultas hukum itu banyak yang dicari Pak. Dan kebetulan di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta ini sudah banyak alumni-alumni yang sudah sukses. Mungkin teman-teman ada yang kenal nggak kasus ini nih, yang apa populer, yang polisi nih, yang FS. Sambo. Bener banget Pak. Nah, di kasus itu pun dari alumni Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, dari penasehat hukum korbannya hingga pelakunya pun semuanya alumni dari Atma Jogja nih Pak. Gitu. Jadi hukum tuh sudah Fakultas Hukum di Universitas Atmajaya Jakarta ini sudah terakreditasi A dan beberapa alumnya sudah beberapa sukses. Ada yang jadi hakim, kalau ada yang jadi jaksa, gitu. Lalu untuk kenapa IT? Karena di perkembangan zaman ini kan IT ini banyak nih ya Pak, teknologi gitu. Jadi banyak IT di Atma Jogja yang digandrung ya atau populer, banyak yang masuk ke sini gitu. Mungkin Kak Krisna bisa tambah ini. Kenapa sih Kak IT banyak peminatnya? Oke. Nah, kalau misalkan dari IT, jadi kan saya satu fakultas tuh ya sama teman-teman dari informatika.
Itu informatika kalau kami sebutnya. Alasannya tuh kenapa? Karena salah satu co-foundernya Tokopedia itu alumni Atma dan kebetulan mereka masih sering main ke Atma, jadi ya banyak dicari gitulah. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, ini ada satu lagi pertanyaan dari Ya, Ibu Melani. Mbak, maaf mau tanya lagi. Itu kalau untuk pembayaran cuma bisa diangsur 3 kali ya? Kalau misal minta keringanan masa pembayaran apakah bisa? Jawabannya sangat bisa, Ibu. Bisa. Kalau saya sama Kak Lafit aksur 3 kali, teman saya ada yang aksurnya 5 kali. Kalau nggak salah, iya 5 kali. Nah, itu caranya kayak gimana? Misalkan nanti ternyata agak keberatan dengan biayanya, silahkan nanti Ibu bisa mengirim surat ke bagian keuangan dan ditujukan kepada Wakil Rektor 3. Itu nanti biasanya akan diberikan keringanan biaya angsuran bisa sampai 3 kali, bisa sampai 5 kali atau mungkin lebih. Nah, untuk teman-teman nih, ini juga salah satu apa ya bisa dibilang keunggulan Atmajaya. Kenapa? Bagaimana cara kita sebagai mahasiswa Atma itu untuk meringankan orang tua? Jadi kayak aku sama Kak Lave, ini kami berdua ini kan student staff. Jadi memang Universitas Atmajaya Jakarta itu istilahnya kayak memaksimalkan eh, kompetensi atau keinginan yang dimiliki oleh teman-teman mahasiswa. Nah, kalau misalkan teman-teman itu kayak kami, kayak menjadi student staff, kami itu bisa mendapat bayaran teman-teman. Jadi memang mungkin untuk biaya kayak uang sekolah gitu kan masih agak tinggi gitu ya Bu ya. Tapi kan kalau misalkan kita udah ada uang sangu sendiri kan lumayan 400.000 bisa buat nyelengi buat semester depan kayak gitu. Atau teman-teman nih misalkan ingin juga jadi asdos, itu juga lumayan uang sakunya banyak banget teman-teman. Jadi di Atma Jaya ini semakin kalian loyal ke Atma, untuk pembayaran atau apapun itu kalian juga akan semakin turun kayak gitu. Nah, mungkin kalau Ibu Melani masih merasa kayak apa ya, kurang yakin atau takut gitu ya, atau gimana gitu, tenang Bu. Jadi ada satu kakak tingkat saya. Ini pengalaman Bu, saya nggak ngada-ngada beneran. Kalau misalkan Ibu nanti cari di visit UAJY, ada namanya Mahar dan Kalis. Mereka itu memang kayak apa ya aktif menjuarai gitu di Atmajaya. Dan mereka itu sudah tidak membayar uang SPP sejak semester awal dan sejak semester 1 ya malah ya. Ya, udah sejak semester 1 mereka tidak membayar dan malah mereka dibayar oleh kampus karena mereka sering juara, Ibu. Jadi tenang aja di Atma, semakin kita aktif untuk masalah uang itu sudah lancar. Tenang, Ibu. Gitu kalau dari saya. Iya, bener banget nih Kak Kris. Jadi teman-teman di Atma Jogja ini juga melatih hard skill dan juga soft skill-nya. Jadi nggak hanya studi akademiknya aja, tapi ada juga yang non-akademik. Jadi untuk menunjang teman-teman supaya nanti kalau sudah lulus di Atma Jogja memiliki kedua skill, yaitu hard skill dan soft skill-nya gitu teman-teman. Oke, apakah presentasinya udah selesai teman-teman semua? presensinya sudah ya? Jawab, sudah atau belum? Kedengeran nggak ya Mbak? Kalau di sini ramai sih. Terdengar Pak, terdengar. Oh iya, Oke, aku kasih satu kesempatan lagi. Ada yang mau bertanya nggak nih teman-teman semua? ada yang mau bertanya lagi? Kalau enggak, saya lo berarti lo ya. Saya terus berarti enggak. Apakah Oke, ada? iya sama-sama Kalau Ibu Melani. kalau enggak ada, saya satu lagi ya Mbak ini. Oke, boleh Bapak. Ini yang program dengan sekolah mitra tadi loh ya. Sekolah mitra itu dengan sekolah universitas bebas atau yang ditunjuk oleh pihak Universitas Atmajaya ya. Rekomendasi atau bagaimana? Begitu ya. Matur nuwun. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang dimaksud Universitas Mitra ini tuh adalah program student exchange Pak. Jadi program student exchange ini emang ada di Atma Jogja untuk menunjang studi teman-teman supaya mendapatkan banyak pengalaman dan juga banyak ilmu, nggak hanya dari satu universitas aja. Nah, di Atma Jogja Yogyakarta ini ada memiliki kerjasama dengan beberapa universitas. Ada yang dari dalam negeri, yaitu di Indonesia, bahkan ada yang sampai ke mancanegara. Nah, kalau universitas yang ada di luar negeri itu tadi sudah ada daftar dari benua Asia, benua Amerika, benua Afrika itu semua ada dari India, Eropa,
apa Amerika, Bangladesh, lalu ada Taiwan, lalu ada Jepang, Korea, negara maju hingga negara berkembang pun Atma Jaya Yogyakarta memiliki kerjasama dengan universitas tersebut. Nah, untuk menuju ke sananya, Pak, di Atma Jogja ini ada banyak program supaya menuju ke sana. Salah satu dan mungkin salah dua atau salah berapanya tadi sudah kita jelaskan, ada PTK, lalu ada ACUCA, lalu ada yang program yang long term hingga short term. Short term itu teman-teman hanya belajar budaya, belajar bahasa. Makanya namanya ada winter course, summer course. Jadi di musim-musim tertentu teman-teman bisa main ke sana, belajar bahasa, belajar budaya, lalu kunjungan ke perusahaan-perusahaan tertentu seperti itu. Jadi bisa melakukan itu dengan kerjasama atau mitra Universitas Atma Jaya Yogyakarta sudah memiliki kerjasamanya seperti itu, Bapak. Lalu ini di online ada yang tanya apakah kalau orang tua alumni Atma bisa dapat diskon? Mungkin Kak Krisna bisa bantu jawab. Oke, jadi untuk Ibu Yosepin, terima kasih Bu pertanyaannya. Apakah kalau ortu alumni Atma bisa dapat diskon? Bisa Ibu. Syaratnya silakan menyertakan kakak yang menunjukkan bahwa putra atau putri tersebut merupakan keluarga atau anak dari Bapak Ibu begitu ya, itu syarat yang pertama. Dan untuk potongannya itu nanti sekitar sebesar 500.000 dan tidak berlaku kelipatan ya Ibu. Jadi kalau dua-duanya orang tuanya di Atma ya kita tetap potongannya 500.000 Ibu. Begitu. Cukup menjawab kan ya? Semoga menjawab Ibu Yosepin. Nah, mungkin apakah ada lagi? Cukup ini kalau di offline. Oke, Bapak dan teman-teman semuanya. Oke, selanjutnya kita ada games buat teman-teman semua. Jadi teman-teman tadi gamesnya seputar presentasi tadi, teman-teman yang memperhatikan dan yang menyimak pasti bisa menjawab dan akan ada hadiah dua pemenang, yaitu ada sedikit jalur khusus menuju Atma. Hadiahnya apa? Nanti akan kita kasih tahu gitu. Gamenya ini berupa Kahoot, jadi teman-teman bisa akses di kahoot.it. Bentar ya. Silakan buka Kahoot nanti. Sudah terlihat ya Pak share screen-nya dan sound. Sudah. Oke teman-teman, teman-teman bisa akses di kahoot.it, masukkan game PIN-nya 4548404. Yo, silakan bisa masuk dulu sebelum nanti game dimulai. Oke teman-teman, masuknya join-nya pakai nama asli ya, supaya nanti kita tahu nih siapa yang menang gitu. Nanti untuk pemenang kita juga minta bantuan ya Pak untuk mendata nama, kelas, sama nomor HP-nya Pak. Apakah bisa Bapak? Yo, silakan masuk. Ditunggu 2 menit saja ya. Wah, yang nggak masuk 2 menit ya sudah. Tinggal. Ayo teman-teman. Game PIN-nya 4548404 ya. 4548404. Bapak Kiswan, apakah kita bisa minta bantuan untuk nanti pemenang Bapak kumpulkan datanya berupa nama, nomor HP, dan kelasnya? Ya, siap. Oke, terima kasih banyak Bapak. Nanti Gimana teman-teman? Udah minta pada join nomor semua? HP-nya juga mungkin minta nomor HP-nya biar gampang dalam ini. Siap Pak. Yuk, kita tungguin. Ini di kolom chat masih ada pertanyaan ya Mbak. Gimana nih Mbak? Oke, sebentar Pak, saya baca dulu. Tidak masalah Pak, ini coba saya bantu jawab aja ya Pak ya. Jadi Kak Lave akan bantu pandu games, nanti Bapak Ibu yang mungkin masih ingin bertanya saya bantu jawab.
Oke, teman-teman, apakah tidak ada lagi? Kalau sudah tidak ada, aku mulai start nih. Ada yang mau ditungguin lagi nggak nih? Yuk, mungkin sudah cukup ini, udah lama menunggu kita. Oke, Iya, mulai ya benar. teman-teman. Oke, Siap? kita mulai ya, teman-teman. Jawab, siap belum? Sudah siap, yuk. Oke, Oke, start. Pertanyaan pertama. Akreditasi UAJ adalah, ayo apa teman-teman? Tadi teman-teman yang udah denger tuh. akreditasi UAD adalah Ayo apa teman-teman? Oke, wow. Benar semua ya ini? Ada yang salah. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya. Jover. Iya nih. Peringkat pertama Kepanjangan di UAD. ya, apa kepanjangan wajib? Universitas Atma Jago Jogja, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Universitas Abang Jago Yogyakarta, atau Universitas Katolik Atma Jaya Yogyakarta. Ayo teman-teman. Oke. Nih, peringkat pertama diduduki sama Robert. Robert. Next question. Terdiri dari 6 fakultas. Benar atau salah nih teman-teman? True or false? Yo. Oke. Kita lihat roket. Oh, sudah diganti lagi dengan cat. Next question, guys. Jumlah program studi yang ada di UADY. Ada berapa coba? Ayo. Ada berapa jumlah program studi di Universitas Atma Jaya Yogyakarta? Perkiraan biaya tersebut. Oke, ini yang pertama ganti lagi namanya. Grace. Wih. Grace, lanjut. Next question. Jumlah international program di UAJY adalah, ada berapa nih teman-teman international programnya Universitas Atma Jaya Yogyakarta? Oke, kira-kira siapa nih yang peringkat pertama? Oke, Grace memimpin. Next question, Grace. guys. Ada berapa kampus di UAJY? Tadi ada berapa kampus? Clue-nya ada di Babarsari dan ada di Merisan. Kampusnya ada berapa ya? Oke, pemimpinnya siapa nih? Grace lagi. Wih, guys. Next question, Lanjut. guys. Lokasi kampus 2. Ayo, jadi di pertanyaan sebelumnya udah aku jawab nih. Di mana tuh? Oke, next question. Oh, pemimpinnya Reynardus. Congrats. Next question, guys. Untuk absen, Atma Jogja menggunakan fingerprint, tetapi selama pandemi menggunakan aplikasi Siatma. True or false? Ayo, bener apa enggak nih? Rustam Effendi, lanjut.
Kedudukannya berpindah-pindah nih ya guys. Yuk. Program antara merupakan program PMB dengan seleksi tes online. Bener nggak nih? Ayo, program antara program seleksi tes online. Bener apa enggak? Kira-kira siapa nih yang memimpin nih? Oh, Rustam Effendi. Oke, next question. UAJ tidak menyediakan beasiswa kepada mahasiswanya. Benar apa enggak nih teman-teman? Wih, siapa nih kira-kira pemimpinnya? Rustam Effendi, oke. Rustam Effendi, ngeri ya. Next question, ayo. 4 lagi, 3 lagi, Deng. Yuk, 3 lagi. Warna yang terdapat pada logo UAJY. Apa coba, guys? Warna yang terdapat di logo UAJY. Biru dan kuning jawabannya, teman-teman. Wih, dipimpin sama Rustam Effendi. Oke. 3 pertanyaan lagi nih. Manakah di bawah ini yang merupakan logo UAJY yang digunakan saat ini? Nih, ada di virtual background kita nih, teman-teman. Rustam Effendi. Belum nih, Pak. Belum, Pak. Belum. Yuk, teman-teman yang masih di bawah masih bisa menyusul Rustam Effendi. Oke, siapa nih pemimpinnya? Oh, masih Rustam Effendi. Oke, 2 pertanyaan lagi, teman-teman. Website penerimaan mahasiswa baru UAJY, di mana nih websitenya? Di ppmbuajy.ac.id atau pmb.uaj.com, pmb.uaj.ac.id atau ppmb.uaj.com. Kira-kira di mana nih, teman-teman? Oke, Rustam Effendi. Jawabannya di Rustam pmb.uaj.ac.id. Effendi. Dan terakhir, akun IG. Ayo, tadi akun IG-nya di mana nih, guys? Yo, akun IG-nya. Masih ada yang ingat nggak? Di pmb_uajy atau @uajy? Atau Dan bahkan apakah Rustam? Oke, siapa nih pemenangnya? Oke, juara 3 ada Reynardus. Juara 2 ada Fanya. Dan juara 1 diperoleh oleh siapa nih? Rustam Effendi. Selamat kepada pemenang 1 dan 2 dan 3. Tetapi kita hanya kita akan ada hadiah untuk pemenang 1 dan pemenang 2. Pemenang 3 nggak perlu kecewa. Besok bisa coba lagi. Untuk Rustam Effendi dan Fanya, kalian bisa memberikan nama lengkap kalian, kelas, dan juga nomor HP yang aktif kepada Pak Kriswa. Nanti Ya, Pak Kriswa nanti akan membantu. saya data. Nanti 2 orang ini maju ke depan ya, tinggal setelah presentasi. Nanti biar saya data dulu. Jangan keluar dulu ya teman-teman. Oke, ini waktunya habis Mbak. Ini saya tutup. Iya, Pak. Ini terima kasih dari pihak Universitas Atmajaya yang sudah memberikan ya kontribusi dalam Bidikti 2022. Nah, ini juga yang pertama kami ingin menyampaikan terima kasih kami. Nah, sebagai ucapan terima kasih kami akan berikan sertifikat di sini. Kami akan menayangkan secara online. Ini semoga nanti kerjasama kami antara Loyola dan Universitas bisa tepuk tangan, teman-teman. Tuh. Terus sambil ini ya, teman-teman mengisi polling ya, bisa scan barcode di situ. Di samping kiri kanan ya, di samping kiri kanan yang belakang tidak ada ya. Oke, itu bisa ngisi polling.
Terus mungkin itu sekali lagi terima kasih pada Mbak Lavenia dan Christina dan minta maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan. Dan teman-teman jika ada yang bertanya bisa menghubungi langsung atau nanti bisa ke stand gitu ya Mbak. Ya. Kebetulan untuk stand kami tidak buka Pak, jadi bisa hubungin di @kkp_UAJ di Instagramnya. Pak, kita mau minta waktu untuk foto bareng, apakah bisa? Oh iya, monggo untuk closing. Sedikit teman-teman, ini ada beberapa yang ingin disampaikan. Oke, teman-teman, kita bisa foto bareng. Gaya yang pertama, teman boleh ikutin gini. Ini merupakan gaya khas UAJ. Oke, teman-teman masih pada. Teman-teman, yuk kita dengarkan dulu. Kita foto bareng dulu ya, teman-teman. Yuk, gayanya gini ya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya teman-teman bisa gaya bebas. Kita foto bareng. Gaya yang kedua, gaya bebas. Terserah teman-teman. 3, 2, 1. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf kita waktunya molor. Dan terima kasih, dan kami juga mengucapkan maaf apabila ada salah kata dan ucapan dalam bertindak maupun apapun yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu dan teman-teman semua. Kami dari Atma Jogja mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Jangan lupa di pmb.uaj.ac.id untuk tanya langsung bisa ke Instagram kita di @kkp_UAJ. Terima kasih.